wanita itu tidak bisa menyimpan rahasia lebih dari 2 hari. 2 hari apa 2 jam? Mungkin itu tergantung persepsi masing-masing. Wanita adalah makhluk yang peka. Peka banget. Peka banget. Mau es krim nggak? Padahal itu saya yang mau. Iya, betul. Sebenarnya kalimatnya itu aku pengen es krim, pengen beli es krim itu. Nah ini part keduanya kita bahas lagi mengenai wanita. Oke teman-teman, kembali lagi di podcastnya Ruang Riung bersama kita di sini berdua. Kemarin kita habis ngebahas 10 fakta tentang wanita. Hari ini kita mau ngebahas yang part keduanya. Kita bahas lagi seputar dunia kewanitaan. Oke, silakan Pak Uut. Oke. Kita masuk ke mana dulu nih? Oke, Berarti kan kemarin udah 10 nih. Ya. Sekarang kita bahas lagi. Sekarang kita berarti part 2-nya. Kemarin ada part 2-nya. Nah, karena fakta-fakta tentang wanita itu banyak sekali yang bisa ditelusuri, bisa dieksplorasi. Nah, makanya satu part itu nggak cukup. Iya benar. Ya. Sebenarnya berpart-part, cuman kita ambil contoh yang paling banyak gitu. Terjadi. Jadi part dibikin 2 part aja. Biar nanti podcast selanjutnya membahas tentang tema-tema yang lain yang mau kita bahas di kehidupan sehari-hari. Oke, langsung aja. Kita sekarang membahas yang pertama dari berbagai fakta-fakta yang terjadi di lapangan tentang wanita. Yang paling banyak sekali terjadi itu wanita itu suka menggunakan kalimat yang tidak langsung. Betul tidak? Betul. Pernah? Terjadi? Ini ada ceritanya nih. Gimana? Waktu itu kan terjadi di diri sendiri. Iya, di diri sendiri. Waktu itu ketika saya KKN ada di semester 6 akhir. Nah, itu pas ngambil barang ke Subang, dari Situraja ke Subang kan jauh nih. Dari jam 9-an lah pulang dari Sumedang itu jam 2 kan lama belum makan siang nih. Ya, nah dia bicara lapar ke? Enggak. Kata saya enggak. Nah, sebenarnya ketika nanya seperti itu dia lapar. Nah, kata saya enggak, ya udah jalan aja. Nah, setelah lama 10 menitan lagi, nanya lagi ada nasi padang nih. Nanya lagi lapar enggak? Enggak, jalan lagi. Padahal tinggal bilang aja ya. Berhenti dulu di sini. Nah, setelah sampai posko, dia langsung pergi ke dapur dan makan. Berarti dia lapar. Iya. Tapi saya juga pasti kayak gitu. Pernah. Sering. Sama suami. Iya, sama suami. Gimana tuh ceritanya tuh? Kan lagi jalan nih, ada tukang kayak kafe es krim gitu. Mau es krim nggak? Padahal itu saya yang mau. Udah ada di sini. Sebenarnya kalimatnya itu aku pengen es krim, pengen beli es krim itu. Gitu. Tapi pasti mau es krim nggak gitu. Gitu. Itu alasannya pasti pengen dimengerti. Dan juga dipahami. Berarti dipahami. Harus paham. Iya. Kalau misalkan melontarkan kalimat pertanyaan, itu berarti misalkan mau lapar nggak? Berarti dia lapar. Ya, berarti konsepnya pertanyaan adalah perintah. Pertanyaan adalah pernyataan. Berarti ini kan terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan kejadian gitu ya. Teman-teman ada nggak yang sama? Pasti ada. Yang kayak kita, misalkan aku cewek nih, oh iya benar gitu ngerasain. Terus ada nih aku cowok nih, iya juga ya gitu. Pasti ada ya? Pasti ngalamin. Terus apa lagi? Terus lanjut ya. Sekarang yang nomor 2. Kebanyakan ini ada teorinya juga. Wanita itu perhiasan dunia. Iya, makanya wanita itu suka merias dirinya sendiri. Iya, betul. Juga suka pakai aksesoris kayak cincin. Kadang di make up, kadang ada yang halisnya dihilangin, gitu kan, diganti lagi. Kadang di bibirnya dimerahi, kadang ditempel-tempel apa aja. Sekarang dia merias dirinya sendiri, tapi dia suka. Iya. Sebenarnya
kita kaum wanita itu kalau dandan tuh 70% buat diri kita sendiri. Kalau yang saya rasain itu 30%-nya dipancarin ke orang lain. Sebenarnya kita berhias, dress wear gitu, pakai baju yang bagus, pakai sepatu yang bagus, dandan yang rapi, bukan tidak harus yang mahal segala mahal ya, pokoknya rapi, keren, wangi. Itu yang saya rasain tuh 70% sebenarnya kita buat diri kita sendiri gitu. Tapi ada waktu saya kuliah nih, saya penasaran nih, kenapa sih wanita suka dandan gitu kan? Di rumah, sebelum berangkat kuliah dandan, pas sholat, habis sholatnya dandan lagi. Touch up bedak sedikit. Bahkan saya bertanya-tanya, kenapa sih bisa seperti itu wanita? Nah, saya memberanikan diri nih, bertanya, ya setelah sholat, kamu suka dandan terus pasti ingin lihat oleh laki-laki ya? Enggak. Berarti karena dirinya sendiri. Tapi alasannya wanita cantik itu lebih dihargai. Benar. Ya. Penampilan kan kita ngelihat sesuatu tuh pasti dari penampilannya dulu, benar dari luarnya dulu. Bener gak? Karena berbeda nih ketika kita serba rapi dengan ketika kita biasa aja, atau ketika kita melihat orang yang serba rapi dan ketika kita melihat orang yang kusut, orang jalanan, pasti beda persepsinya. Beda. Iya, seperti itu. Walaupun mungkin di dalamnya itu yang kusut lebih baik dari yang rapi. Tapi yang pertama luarnya dulu. Dari ini dulu, dari mata dulu. Karena ada teori juga 50% kepribadian itu tercermin dari luarnya. Dari penampilan. Iya, dari penampilannya. Betul. Apalagi? Ada dandan kan suka diupdatein. Iya. Tapi ada juga nih kata Ustadz ya, kan nanti di akhirat itu dibawa akhirat juga. Gak apa-apa. Podcastnya nyampe ke akhirat. Iya, nyampe ke akhirat ya. Nah, kalau laki-laki itu kan puncak kebahagiaannya ada di wanita nanti ketika di akhirat. Nah, tapi tidak kalau wanita. Nanti wanita itu puncak kebahagiaannya itu ada di mahkota yang diberikan oleh Allah kepadanya. Iya. Berupa perhiasan-perhiasan. Itu. Jadi enggak laki-laki ke wanita ke laki-laki enggak. Tapi nanti akan diberikan sebuah perhiasan dari Allah langsung. Iya. Dan wanita senang dengan itu. Iya, betul. Iya. Kita senang bahwa betul wanita adalah perhiasan, itu benar. Iya. Relate banget. Mungkin penonton juga sama relate kayaknya. Iya. Terus apalagi nih? Nah, ada fakta yang ketiga nih. Wanita kalau update status pasti itu muncul dari rasa. Gini, contoh gini. Mungkin ketika wanita sedih, pasti update statusnya yang sedih. Galau. Ketika senang, hatinya senang, pasti yang di-uploadnya itu senang. Tapi berbeda nih dengan laki-laki. Laki-laki walaupun statusnya sedih, ya tapi dia happy sebenarnya, karena pintar ya nyembunyiin. Bukan gitu juga. Karena yang dia statuskan itu adalah hasil dari pemikirannya. Bukan dari rasanya. Iya. Kalau cewek dari rasanya. Tergantung mood. Jujur. Kalau lagi nggak mood, ya nggak mood, statusnya galau. Statusnya gambaran dirinya. Kalau lagi happy, ya berbunga-bunga. Status yang diupdate-nya, bisa fotonya, bisa apa. Kalau lagi galau, pasti quotes harinya. Tapi kalau laki-laki enggak, misalkan gini, orang yang suka nonton anime, dia scroll nih, terus lihat momen sad di anime tersebut, di-download dan di-uploadkan karena lagi di pikirannya itu lagi ngeliat anime. Iya, itu adalah hal yang bagus, bukan apa yang dia rasakan. Orangnya biasa aja makan, main, tidak ada rasa. Entah galau atau sedih atau bahagia, cuman memikirkan visualnya gitu, dia bagus langsung. Visualnya bagus, menarik langsung.
Oke, beda ya. Iya, sangat berbeda sekali. Nyambung sama yang podcast kemarin kan, Iya. wanita menggunakan perasaan dibandingkan laki-laki logika. menggunakan logika. Benar ini. Ya, relate sekali. Nyambung dengan kehidupan. Terus apalagi? Sekarang yang keempat, faktanya wanita itu tidak bisa menyimpan rahasia lebih dari 2 hari. 2 hari apa 2 jam? Mungkin itu tergantung perspektif masing-masing. 2 hari apa 2 jam? 2 hari, kebanyakan 2 hari sih normalnya. Karena gini, katanya itu 24.000. Iya, Iya. benar. Nyambung sama Iya, yang kemarin. ada juga kasus yang gini. Wanitanya punya rahasia, terus dikasih tahu kan ke bestinya, teman dekatnya. Ini saya punya rahasia tapi jangan dikasih tahu ke siapa-siapa ya. Nah, yang bestinya lagi kasih tahu ke yang satunya lagi. Jangan dikasih tahu ke siapa-siapa ya. Terus lanjut sampai menjadi rahasia publik. Iya, Aku pernah di posisi jadi bestie. Begitu. Gitu. 2 jam nggak bisa nyimpan Nggak bisa nyimpan rahasia. Langsung connect. Tapi mungkin teman-teman juga sama, Gus. Pasti sama. Kayaknya. Iya. Soalnya ini sudah lumrah. Iya. Iya. Benar. Sudah menjadi rahasia umum. Iya. Kataku juga tadi Iya. sudah menjadi rahasia publik. Iya. Karena Begitu. ada risetnya juga. Sampai di riset juga. Iya. Oke. Itu benar ya. Bener. Berarti 4 poin nih udah benar nih. Benar. Nah, sekarang validasi semuanya itu. iya, udah Nah, divalidasi. Sekarang yang terakhir aja lah. Ya udah. Yang terakhir. Karena kebanyakan ya. Ya, kebanyakan. Sebenarnya banyak, masih banyak. Banyak. Cuman kita bahas yang ngena banget Iya. di kehidupan sehari-hari aja. Yang lumrah di lapangan. Nah, Terakhir apa? yang terakhir adalah wanita adalah makhluk yang peka. Peka banget. Nah, peka banget. Dalam hal apa nih? Dalam hal, mungkin Segala hal deh. ya. Dalam mungkin ada laki-laki yang nyembunyiin rahasia, mungkin suaminya ke istrinya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba dalam. Jadi tuh begitu belakangnya aja udah ketebak. Ya, dari segi membaca mood aja udah ketahuan. Harus peka ke arah yang mana gitu. Iya. Ada feelingnya. Udah ada feelingnya. Tahu. Ada contohnya nggak? Pengalaman nggak? Pengalaman ada nih satu keluarga, karena wanitanya itu sudah cerita ke saya. Ada sebuah keluarga, si suaminya itu punya pacar lagi. Ya. Selingkuh gitu. Iya, selingkuh. Terus yang menjadi anehnya, Chatting gitu ya. iya sering chatting, sering pakai minyak wangi, curiga lah. Iya. Peka nih. Iya, peka. Indra, Iya. semua indra dipakai. Iya. Indra apa ya? Indra penglihatan, indra pendengaran, ya. Indra intel. Jiwa intel. Jiwa intelnya meronta-ronta. Nah, setelah beberapa bulan ketahuan. Karena tadinya mungkin nggak biasa pakai minyak wangi apa gimana? Iya, nggak pakai, nggak suka pakai minyak wangi. Nah, tiba-tiba pakai. Nah, sebuah kebiasaan yang terjadi secara tiba-tiba, sebuah kebiasaan. Tapi ada satu misalkan terjadi secara tiba-tiba tuh jangan yang berbeda. Jangan macam-macam sama kita makhluk wanita. Pasti langsung semua indranya peka. Jiwa intelnya langsung meronta-ronta. Udah nggak nunggu besok, jam 2 jam udah pasti ketemu, ketahuan tuh. Udah pasti ada feeling tuh. Iya, betul. Mungkin kalau misalkan berbohong yang kecil juga pasti ketahuan. Iya, benar. Pernah nggak ngalamin kasus seperti itu? Pernah. Tiba-tiba suami nih datang. Biasanya ceria. Biasanya positive thinking aja gitu ya, positive thinking, tapi di kepala nggak bisa positive thinking. Curiga. Hal kecil aja misalkan disembunyiin. Nah, udah selang sehari 2 hari adalah sesuatu. Ada sesuatu. Ya begitu. Jadi semua indranya, wah, kenapa nih langsung berubah? Langsung bekerja 2 kali lipat. Bekerja 2 kali lipat, mencari pembenaran. Mensinkronkan feeling dan logika, rasa semuanya disinkronkan. Bener nggak nih? Iya, intuisi semuanya. Langsung peka nih. Langsung aktif nih. Terus tiba-tiba kalau kita
punya pasangan tiba-tiba diem aja murung, kita langsung peka, pasti ini ada sesuatu, nggak mungkin nggak ada sesuatu gitu. Ada lagi nggak contohnya? Banyak sih, tapi lupa lagi ini. Tapi kita sering misalkan udah sama pasangan sih, sesama cewek misalkan, sama cewek atau temen kerja, temen ini kita ke cewek, misalkan punya temen nih cewek juga, terus dia memperlihatkan sebuah ekspresi atau nggak mood, lemas gitu ya, itu langsung peka. Biasanya dia pagi-pagi nih begini, tapi tiba-tiba pasti ada apa-apa, pasti langsung jiwa pekanya tuh meronta-ronta, muncul. Kamu kenapa ada apa gitu? Atau tanpa dia cerita aja, dia diem misalkan, pasti tuh langsung feeling kenapa nih gitu, langsung peka lah gitu. Begitulah contohnya. Apalagi ya? Relate ya? Sebenarnya banyak sih. Banyak. Kita juga misalkan lagi di mana, lagi ngapain, tiba-tiba, peka nih terhadap sesuatu. Tuh di kehidupan sehari, tiap hari tuh pasti ada aja. Pekanya. Apalagi kalau udah jadi ibu. Pekanya bisa berlipat-lipat. Kalau cewek, bener nggak? Langsung meningkat, betul. Kalau cowok, enggak. Kalau itu makhluk yang nggak peka. Nggak peka banget. Nggak peka banget. Benar. Bahkan untuk hal yang sepele aja nggak peka. Contohnya apa? Contohnya haus. Contohnya kalau wanitanya haus, sudah pegang-pegang tenggorokan, sudah sudah apa, nggak peka. Dikira apa gitu ya? Padahal itu cuma mau nih. Minum gitu doang. Ini wanita yang sudah lemah, sudah apa gitu, tapi nggak peka. Gitu doang. Beda ya. Nanti kita bahas ya tentang laki-laki ya, fakta laki-laki. Betul. Nanti giliran. Bisa part 1, part 2. Bahkan betul. Bisa lebih karena banyak deh. Banyak. Mari kita merosting alam laki-laki, makhluk laki-laki. Mungkin kalau nanti pembahasan tentang laki-laki ini lebih ke hal yang absurd, hal yang konyol sekali. Karena laki-laki itu core gitu. Iya. Karena laki-laki itu identik dengan hal yang konyol. Benar. Betul. Konyol, teledor. Gak peka. Betul. Ketidakpekaan. Susah cari barang. Betul. Ada contohnya tadi. Tadi saya cari mikrofon nggak ketemu. Ada di situ ada. Kalau dikasih tahu ketemu. Susah banget cari barang. Itu di kehidupan sehari-hari itu terjadi, sangat terjadi. Sudah saya validasi. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang sama nggak? Boleh nggak? Kalau misalkan yang mau komen aja. Mau ininya kurang nih, gak apa-apa, kita menerima kritik. Mungkin punya fakta yang lain boleh ditulisin di kolom. Misalkan saya begini faktanya boleh juga buat nambah nanti yang nonton nambah apa ya, nambah tema gitu ya. Betul. Mungkin kalau mau kasih judul juga boleh. Benar, setuju. Ini dulu cukup ya podcastnya. Nanti kita ketemu lagi di tema yang lain, yang beda. Oke. Betul sekali.